eh, kajian untuk video dan suaranya harap dimatikan. Dan juga insya Allah kajian pada hari ini bertema ujian dan kesabaran yang dipandu oleh Ustadz Syafiq Hifdzullah akan berlangsung sebentar lagi. Anak kira itu aja Ustadz. Tafadhol Ustadz untuk dimulai. Tema kita hari Assalamualaikum ini warahmatullahi apa? wabarakatuh. Ujian Temanya dan kesabaran Ustadz. ujian dan kesabaran. Siap kalau gitu. Barakallahu fikum. Nah, Ustadz. Jazakallah khair. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh. alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Yang karena karunia-Nya kita bisa bersabar menghadapi segala petaka dan problematika kehidupan ini. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang Engkau katakan kepadanya, fasbir sabran jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Yang Kau katakan kepadanya, fasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila. Sabarlah engkau menghadapi ucapan-ucapan mereka dan tinggalkan mereka dengan peninggalan yang indah. Yang Kau katakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Semoga salat bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Ahibati fillah. Ada banyak anugerah Allah, pemberiannya kepada kita. Banyak sekali. Sehingga kalau kita mau menghitung yang Allah udah kasih sama kita, yang Allah udah berikan kepada kita, kita tidak bicara mensyukurinya, tapi sekedar menghitungnya. Kalau orang beli di sebuah supermarket, dia akan ambil barang-barangnya, itu kasir, kemudian didekatkan ke barcode-nya, kemudian terus terus. Belum bayarnya, cuma ngitung. Gimana kalau nikmat Allah Subhanahu wa taala dikasih barcode kemudian dihitung sama kita. Kita mau letakkan barcode-nya aja entah berapa puluh tahun, bahkan sampai mati, kita tidak akan mampu menghitungnya. Akal kita, ini nikmat. Engkau nggak gila, itu nikmat. Miskin nggak punya apa-apa tapi engkau nggak gila kan? Itu nikmat. Itu anugerah. Panca indera yang ada, engkau bisa melihat, itu nikmat, anugerah dari Allah. Engkau bisa mendengar, nikmat. Engkau bisa berbicara, itu nikmat. Engkau bisa merasa, subhanallah, itu nikmat. Wajah yang indah, masya Allah. Itu dikasih wajah, alhamdulillah. Matanya dua, nggak satu. Hidungnya satu. Dikasih alis yang begitu indahnya, dikasih pipi, dikasih kepala dengan rambut yang indah. Itu nikmat. Tubuhmu, dikasih tubuh yang sehat, ada yang kekar, ada yang ramping, kasih harta, itu nikmat. Engkau bisa hidup, bisa makan, walaupun kadang-kala rumah ngontrak, itu nikmat. Engkau punya naungan. Ketika di malam hari engkau pulang, engkau bisa tidur tidak terkena hujan dan tidak terkena mentari di siang hari. Itu nikmat. Apalagi nikmat
kendaraan, motor, sepeda, mobil yang punya, yang nggak punya, kasih kaki sama Allah Subhanahu Wa Taala. Usaha yang lancar itu nikmat, anak-anak yang berbakti itu nikmat, cucu yang lucu-lucu itu nikmat, ilmu yang bermanfaat itu nikmat. Tapi ternyata di antara semua nikmat yang Allah berikan, di semua anugerah yang Allah bagikan, ada sebuah nikmat yang paling luas, yang paling besar nih. Nabi SAW menjelaskan hal itu dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Sa'ad bin Malik ibn Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhuma anna nasan minal ansar sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atahu. Ada orang-orang dari kalangan Ansar yang datang menjumpai Rasulullah alaihi salatu wassalam meminta kepada Nabi. Minta. Thumma sa'aluhu fa'atahu. Lalu mereka minta lagi karena dilihat masih ada harta dipegang sama Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka minta lagi. Fa'atahum. Lalu Nabi kasih lagi karena masih ada uangnya. Kasihin lagi sama Nabi SAW. Hatta nafida ma'indahu. Sampai habis. Jadi hartanya yang ada di tangan Nabi SAW itu sampai habis. Nggak tersisa satu pun. Ketika sudah habis, Nabi mengatakan kepada mereka, Ma yakun indi min khairin falan addakhirahu ankum. Apa yang aku miliki dari harta, aku tidak akan menyimpannya dari kalian. Aku akan berikan kepada kalian. Wa man yasta'fif yu'iffahullah. Barang siapa yang dia menjaga kehormatan dirinya, tidak mengambil yang haram, tidak makan yang haram, dia berusaha untuk menjadi orang yang terhormat, maka Allah akan bikin dia manusia yang afif, yang terhormat, yang menjaga kehormatan dirinya. Dia tidak makan yang haram, tidak mengambil milik orang. Dia tahu apa yang harus dia kerjakan. Wa man yastaghni yughnihillah. Barang siapa yang berusaha untuk mencukupkan diri, maka Allah akan bikin dia cukup. Dia nggak minta-minta, dia berusaha untuk mencukupkan diri dengan apa yang dia miliki, maka Allah akan cukupin dia. Allah bikin dia kaya. Wa man yatasabbar yusabbirhullah. Barang siapa yang berupaya untuk sabar, maka Allah akan jadikan dia orang yang penyabar. Lalu Rasulullah SAW mengatakan kalau bicara karunia, pemberian Allah SWT, apa sih yang paling besar, yang paling indah? Usaha, tempat kerja, atau tubuh kita, atau harta, atau mobil? Nabi SAW mengatakan, wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa minas sabr. Dan tidaklah seorang hamba dikasih karunia sama Allah, dikasih pemberian sama Allah yang lebih baik dan lebih luas, lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Jadi kalau antum jadi orang penyabar itu anugerah banget tuh. Itu baik banget. Lebih baik daripada antum kalau punya mobil. Tapi antum gak punya kesabaran. Lebih baik, lebih indah daripada antum punya perusahaan yang besar, yang omsetnya triliunan. Tapi antum gak punya kesabaran. Kenapa? Kenapa sabar itu adalah anugerah yang terluas. Anugerah yang terbaik. Siapa yang bisa jawab? Fadhal. Kenapa sabar itu anugerah terluas dan terbaik? Karena sabar itu syariat kita, Ustadz. Ya sholat syariat, semua syariat kita. Oh, Banyak syariat kita. Tapi kenapa nih jadi anugerah terluas? Coba mungkin ada teman-teman yang mau jawab. Fadal.
Ada nggak? Ada hadiahnya nggak? Nggak dikasih hadiah, mantum nggak ada yang mau jawab. Mungkin ini kajian ibu-ibu Ustaz, jadi mungkin pada malu-malu Ustaz. Insyaallah. Ini kajian emak-emak jadinya. Masya Allah. Iya. Siap. Nggak apa-apa, ibu-ibu mau jawab nggak apa-apa. Tafadhali. Ibu-ibu yang mau jawab di unmute. Ibu-ibu. Di unmute kemudian dijawab. Nanti dikasih songkok awing insyaallah. Insyaallah. Ini ada yang jawab melalui chat Ustaz. Tafadhal. Karena pahala sabar tidak tertakar Ustaz. Karena pahala sabar tidak tertakar. Ya, usaha yang bagus. Sabar sangat berat Ustaz. Karena sangat berat sabar itu. Baik, yang lainnya. Janji Allah ada janji Allah kalau kita sabar tempatnya di surga. Janji Allah kalau kita sabar tempatnya di surga. Naam. Yang lainnya. Karena sabar itu pahalanya lebih besar Ustaz. Karena sabar pahalanya lebih besar. Ya. Ya jemaah, mungkin jawaban itu kalau dikumpulin jadi jawaban yang betul. Kenapa sabar ini jadi anugerah Allah terbaik buat hamba, terluas buat hamba? Karena kita hidup di negeri bala. Kita ini hidup di tempat ujian. Perjalanan hidup kita akan melewatin ujian. Nggak ada yang senang terus. Antum harus melewatin ini. Sehingga kalau bicara jadi anugerah terluas sabar itu, karena setiap hari antum memerlukan. Setiap saat antum memerlukannya. Melaksanakan perintah Allah itu perlu kesabaran. Melaksanakan perintah Allah. Tiap hari kita ada perintah yang harus kita jalankan. Sholat. Perlu kesabaran. Bangunin anak. Perlu kesabaran. Ibu-ibu melayani suaminya. Perlu kesabaran. Urusan sama pembantunya. Perlu kesabaran. Ngajarin anak, sekolahnya anak. Semuanya perlu kesabaran. Jadi itu jadi anugerah terbesar karena memang antum perlu itu. Menjauhi larangan Allah harus dengan sabar. Bicara ujian Allah itu bukan hanya musibah. Larangan-larangan Allah, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Makanya berapa banyak orang yang akhirnya nggak sabar mengatakan, kok semuanya haram Pak Ustadz? Enggak semuanya haram. Tapi meninggalkan yang haram itu perlu kesabaran. Yang ketiga bicara musibah. Ya, kita sedang menanti apa sih? Yang sehat sedang menanti sakit. Yang muda sedang menanti tua. Yang kaya sedang menanti kemiskinan. Sehingga kita perlu bersabar menghadapi semua itu. Tapi yang terakhir ini sabar yang terpaksa. Kita lihat kalau bicara sabar, yang bujangan harus sabar. Oh, bujangan harus sabar mah. Emangnya yang sudah menikah nggak perlu sabar? Antum dulu waktu bujangan, nih ibu-ibu pada waktu masih gadis. Dia harus sabar menunggu seorang yang melamar dan meminang dia. Ketika menikah, hilang sabarnya. Udah alhamdulillah nggak perlu sabar lagi. Sabar sekarang suamimu kayak apa. Dua manusia, dua sejoli yang tidak saling mengenal. Hidup satu rumah yang memiliki karakter yang berbeda. Satu sama lainnya, mereka harus bersabar. Ya, yang jadi pejabat harus bersabar. Yang jadi rakyat harus bersabar. Yang bekerja. Sekarang yang lagi ramai yang di PHK ya. Masya Allah, sabar ya antum yang di PHK. Yang di PHK harus sabar, yang bekerja juga harus sabar. Semua memerlukan kesabaran. Sehingga kesabaran ini, di sebuah riwayat Ali bin Abi Thalib mengatakan,
Kesabaran itu dalam urusan keimanan seperti kepala dengan badan kita. Sabar itu kepalanya. Fa'idha quti'ar ras. Kalau kepalanya dipotong, selesai, runtuh antum. Sabar itu kepala. Lihatlah semua aktivitas kita memerlukan kesabaran. Ahibati fillah. Coba dibuka firman Allah di surat Al-Anbiya ayat 35. Di surah Al-Anbiya ayat 35. Surah Al-Anbiya ayat 35. Tafadhal. Ya Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum min syarri wal khairi Bisyarri wal khairi. wa nabluukum Wa nabluukum. Nablu, lunya pakai mat. Wa nabluukum. Deg-degan Ustaz di depan. Ya bismillah lah. Di depan mama antum deg-degan. Bismillah. Wa nabluukum Nablu. Wa nabluukum. Tarik nafas antum yang panjang makanya. Bismillah Ustaz. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Nah, barakallahu fikum. Ahibati fillah nih. Allah Azza wa Jalla mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa akan berakhir dengan kematian. Makanya kalau ada orang mati, Nabi SAW mengatakan inna lillahi ma akhad wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu ila ajalin musamma. Nabi menghibur orang yang ditinggal mati oleh orang yang dicintai dengan dikatakan milik Allah yang diambil. Yang diambil milik Allah. Yang disisakan juga milik Allah. Yang diberikan itu milik Allah. Semuanya sedang menanti antrian. Semuanya sedang menunggu ajal yang sudah ditetapkan. Ya, itu bicara akhir dari perjalanan kita. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan proses kehidupan itu Allah mengatakan kami benar-benar menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan buat kalian. Ada yang menyenangkan, itu pun cobaan. Ada yang mengasyikkan, itu juga cobaan. Dan ada yang berat di hati, itu pun cobaan. Wa ilaina turja'un. Dan kepada kami kalian akan dibalikan. Mau kemana kita jemaah? Haibati fillah. Baik. Udah jelas nih. Kenapa sabar itu karunia yang tertinggi? Karena kehidupan ini semuanya perlu sabar. Artinya sabar itu harus hadir di semua lini kehidupan kita. Mulai sejak kita kecil sampai kita meninggal dunia. Kita perlu kesabaran. Ahibati fillah. Di surat Ali Imran ayat 186. Nih ketika para sahabat Nabi berhijrah, akhirnya mereka sampai ke kota Madinah. Selama 13 tahun mereka hidup penuh dengan perjuangan. Mereka benar-benar harus bersabar
menghadapi gangguan orang-orang musyrikin. Sebagian sahabat mati, tewas dalam mempertahankan keimanan mereka. Akhirnya mereka hijrah ke kota Madinah. Kira-kira bagaimana masa depan mereka di kota Madinah? Allah kasih tahu mereka. Kenapa? Agar mereka siap-siap. Biasanya orang hijrah ini berharap nyaman, aman, tenang, enak hidupnya. Nggak kayak gitu jemaah. Coba dibuka firman Allah di surat Ali Imran ayat 186. Nah, tafadhal. Ali Imran ayat 180 Ustaz ya? 86. Oh, 80. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kaifa tahdillahu 186. kafaru. Oh, 86. Nah, 186. 186. Ya. Baik. Baik, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Latubelawunna fi amwalikum wa anfusikum wa latashma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina azan katsiran kasiro Kathi-nya panjang. Kathiro. kasiro Ahsan. wa in tasbiru wa tattaqu wa Fa'inna. wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Kamu pasti akan diuji dengan hartamu dan dirimu, dan pasti kamu akan mendengar banyak hal yang sangat menyakitkan hati dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang musyrik. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Barakallahu fikum. Nih, baru hijrah sampai kota Madinah, udah Allah kasih tahu. Kalian benar-benar akan diuji. Ujian itu menimpa apa? Harta dan diri kalian. Yang banyak hartanya habis. Makanya kadang-kala orang baru hijrah, tahu-tahu jadi miskin. Habis semua yang pernah dia kumpulkan. Allah udah kasih tahu, kau akan diuji gitu. Di dirimu juga. Ujian itu bentuknya penyakit. Orang jadi sakit. Itu ujian. Ini berkaitan dengan diri kita, harta kita dan diri kita. Kemudian ada ujian jiwa, di mana engkau akan mendengar ucapan-ucapan yang menyakitkan hati ini. Dalam kehidupan ini kita mendapatkan ungkapan-ungkapan. Kalau bahasa sekarang itu ujaran kebencian. Dari siapa? Dari orang-orang ahlul kitab. Nasrani atau Yahudi. Dan dari orang-orang musyrikin. Bahkan disebutkan adzan katsira. Banyak sekali. Terus gimana solusinya? Udah dikasih tahu nih, engkau akan mendapati hal itu. Solusinya wa intasbiru. Sabar. Kalau kalian bersabar, kalian bertakwa, itu termasuk urusan yang harus diutamakan dari semuanya. Kuncinya sabar. Maka ketika di kota Mekah, Rasul SAW melewatin keluarga Ammar bin Yasir.
Ibunya Ammar, Sumayyah sedang disiksa. Bapaknya sedang disiksa. Ammar juga dalam penyiksaan ya. Kita ini sekarang nggak kayak gitu. Wow, menjalankan agama ini mudah kita jamaah. Tapi tetap butuh sabar. Maka lihatlah kepada perjuangan mereka sehingga engkau akan, ya Allah nggak seberapa perjuangan anak. Nabi ketika melewatin mereka, Nabi gak mampu membantu mereka, menolong mereka. Karena kondisinya orang-orang musyrikin, mereka yang berkuasa. Nabi hanya mengatakan sabran ala Yasir fa inna mau'idakum al-jannah. Sabar wahai keluarga Yasir, sabar. Sabar. Orang sekarang kalau dikasih tahu sabar, sabar. Apa sabar, sampai kapan kita sabar? Sampai kapan kita sabar? Kita harus bergerak. Nabi alaihissalatu mengatakan sabran ala Yasir. Sabar memang. Fa inna mau'idakumul jannah. Tempat kalian di surga. Apa yang dicari jemaah? Ternyata bala yang datang ini pintu kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada bala, ada musibah, penyakit, apapun yang menimpa kita, kuncinya sabar. Dan bukan berarti sabar itu sabar yang negatif ya. Ada orang sabar negatif, ya udahlah mau ngapain ya gini aja. Enggak, tetap berusaha. Kalau orang itu sakit ya, berusaha untuk berobat. Jadi sabar itu menahan diri kita untuk tidak mengucapkan ucapan-ucapan yang dimurkain Allah atau tindakan-tindakan yang tidak diridhoin Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah ya. Kalau kita ngelihat ya kondisi manusia yang mendapatkan berbagai macam musibah dalam kehidupan ini, kita itu kalau ngelihat orang yang seneng ya, ngelihat orang yang sehat, ngelihat orang yang kaya, melihat orang yang sukses, kadangkala kita jadi bersedih gitu loh. Ya Allah, tuh orang sehat enak ya, bisa ke masjid, bisa berangkat umroh, bisa haji. Kadang-kadang kita bicara yang positif. Ketika lihat fulan bisa bersedekah, ya Allah, ana maafi fulus Ustaz. Fulan Masya Allah bisa bikin jalan, bikin masjid ya. Memberikan beasiswa kepada para pelajar. Ana, gimana Ustaz? Ketahuilah ketika engkau bersabar, insya Allah engkau dapat pahala mereka. Kalau engkau bertekad seperti mereka. Allah berfirman di surat At-Taubah ayat 120, 121. Di surah At-Taubah ayat 120, 121. Allah menceritakan bagaimana nih kondisi para sahabat Nabi yang tadi hidupnya susah, yang mereka baju aja nggak punya, cuma punya kain sarung sebagian di antara mereka. Mereka benar-benar akan diuji, dan ujian itu telah dilewati oleh para sahabat, dan mereka sukses menghadapi ujian tersebut. Nah, silakan dibaca surat At-Taubah 120, 121. Nah. Li ahlil madinati wa man hawlahum minal a'rabi ayyatakhallafu minal an a'rabi. rasulillah. Nah, tafadhal. Minal a'rabi ayyatakhallafu an rasulillahi wa la yarghabu bi anfusihim an nafsihi. Dzalika bi annahum lam yusibhum dhama'u wala nasabu wala makhmasatun fi sabilillahi wala yata'u
yata'una mauti ayyahitul kuffar wala yanalun al-kuffar wala yanaluna min aduwin nailan illa kutiba lahum bihi amalun solih innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. 121. Ya, 121 lagi. 120. Satu ayat lagi setelahnya. Wala yunfikuna nafatan saghiratan wala kabiratan wala yaqta'una Wadiyan. wadiyan illa kutiba lahum li yajziyahumullahu ahsana ma kanu ya'malun. Tidaklah sepatutnya bagi penduduk orang-orang Badu yang tinggal di sekitar mereka tidak turut menyertai Rasulullah, dan tidak patut pula bagi mereka lebih mencintai diri mereka daripada dirinya. Yang demikian itulah karena mereka tidak ditimpakan kehausan, kepayahan dan kelaparan di jalan Allah, dan tidak pula menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir, dan tidak menimpakan suatu bencana kepada musuh, melainkan dituliskan bagi mereka suatu amal soleh karenanya. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang bertaubat, berbuat baik. Dan begitu pula mereka tidak menginfakkan suatu infak yang kecil dan tidak pula yang besar, dan tidaklah mereka melintasi suatu lembah, melainkan dituliskan bagi mereka amal soleh, agar Allah memberi balasan kepada mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Barakallahu fikum. Tuh, semua kelelahan yang dirasakan, rasa capek mereka ketika berangkat jihad fi sabilillah, perjalanan yang jauh dari kota Madinah ke kota Tabuk, 700 km. Mereka lelah, mereka haus, mereka payah. Mereka akan dapat pahala. Dihitung semua kelelahan antum. Ketika seorang beriman melihat kehidupan dia yang susah, fulan senang, fulan susah. Beda pahalanya yang senang sama yang susah. Beda pahalanya yang berangkat jihad dengan yang tidak berangkat jihad. Wah subhanallah, namun ada sebuah keutamaan bagi orang yang niat. Dia nggak punya uang, nggak bisa berangkat berjihad fi sabilillah. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, Inna bil madinati rijalan. Sesungguhnya di kota Madinah itu ada orang-orang yang tidak ikut bersama kalian. Masirtum masiran, wala qata'tum wadiyan, illa kanu ma'akum. Tidak ada satu jalan yang kalian lewatin. Tidak ada satu lembah yang kalian jalanin. Melainkan mereka bersama kalian. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mereka di Madinah nggak capek kayak kita. Tapi mereka dapat pahala seperti kita. Iya. Habasahumul uzur. Karena mereka punya uzur. Punya alasan. Jadi subhanallah, ketika kita bicara sabar, itu memang harus dilewatin bersama. Engkau sendirian sabar, engkau bersama keluargamu sabar, engkau belajar bersabar, duduk nih ngaji, emangnya gak perlu sabar. Ahibati fillah. Di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Ma yusibul muslima." Tidaklah suatu bencana yang menimpa seorang muslim, orang Islam nih. Beda orang Islam sama yang non-muslim. Muslim tuh tahu kenapa dia dapat musibah. Dia ditimpa musibah, capek, sakit, lelah.
kegundahan, kesedihan, atau satu hal yang menyakitin dia, hatta syaukati yushakuha, sampai dia terkena duri atau terkena jarum, illa kafarallahu biha min khataya, melainkan itu semua akan menghapuskan dosa-dosa dia. Bayangin sekarang, kalau antum kena musibah selama 10 tahun, berapa dosa yang dihapuskan? Allahu Akbar jemaah. Nabi alaihi salatu wassalam sakit. Ini kalau kita bicara penyakit, yang rumah sakit penuh, yang mungkin keluarga kita sebagian sakit. Sebesar apa sih sakitmu? Nabi alaihi salatu wassalam nih, Ibnu Mas'ud cerita bagaimana sakitnya Rasul SAW. Beliau datang membesuk Nabi alaihi salatu wassalam dalam kondisi sangat parah sakitnya Nabi. Kritis sekali Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu kata Abdullah bin Mas'ud, innaka latu'aku wa'akan syadidan ya Rasulullah. Sakitmu benar-benar parah. Kita kadang-kala kalau melihat orang sakit, apa kata kita? Oh, ini banyak dosanya nih. Itu penyakit bukan hanya menghapuskan dosa, tapi penyakit itu juga mengangkat derajat. Ada tempat-tempat khusus buat orang-orang yang sabar. Sehingga perlu Allah memberikan ujian kepada hambanya agar tampak dia sabar atau tidak. Dan Nabi alaihissalatu wasallam melewatin ujian kesabaran ini. Udah sabar terus. Jadi kalau kita mau lihat kalimat sabar di Al-Quranul Karim itu ada 90 kali. Dan perintah Allah kepada nabinya untuk bersabar itu sekitar 20 kali. Allah suruh Nabi sabar. Nabi disuruh sabar. Lalu kita nggak mau sabar. Dan ujian para nabi jauh lebih berat daripada ujian kita. Nih sakitnya Nabi parah. Lalu Abdullah bin Mas'ud mengatakan, engkau sakitnya parah sekali Nabi SAW. Inna dhaka bi anna laka ajrain. Apakah itu karena engkau akan dapat pahala double? 2 pahala. Qala ajal. Iya. Ma min muslimin yusibuhu adhan illa hatallah anhu khatayahu kama tahatu waraqus syajar. Tidaklah seorang muslim yang ditimpa penyakit atau musibah, melainkan Allah akan menggugurkan dosa-dosanya sebagaimana daun di pohon itu berguguran. Dan ternyata penyakit, musibah itu tanda cinta Allah, jemaah. Tanda cinta Allah. Kalau kita ngelihat di dunia ini tanda cinta dikasih hadiah ya. Orang kalau suka sama kita dikirimin parcel, dikasih kue, kasih makanan, macam-macam, itu tanda cinta. Tapi ternyata kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis riwayat Bukhari, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan buat orang itu, Allah kasih musibah orang itu. Jadi musibah ini karunia dari Allah SWT. Karunia dari mana Ustaz? Nggak enak Ustaz kena musibah. Kalau engkau memandang kepada musibahnya, nggak enak. Tapi kalau engkau memandang kepada pahalanya, enak. Engkau memandang kepada apa yang Allah sediakan, enak. Pernah ngeliat orang yang daki gunung sampai capek dia, lelah kaki. Kenapa dia nggak pulang, nggak tidur di rumahnya, di atas ranjangnya, sambil minum teh, makan pisang goreng? Kenapa dia lakukan itu? Dia capek tubuhnya, uang keluar hanya untuk naik gunung. Ternyata ada sebuah kesenangan di sana. Disinilah kesenangan sabar itu yang perlu kita pandang agar kita mampu bersabar. Dan itu jadi tanda cinta Allah. Allah ingin kebaikan buat kita. Ahibati fillah, Atha bin Abi Rabah, seorang tabi'in, muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, pernah suatu hari dia berada di Mekah ya.
Kita tahu di situ ada Ka'bah, ada orang yang sedang tawaf, ada orang yang sedang duduk, sedang baca Quran, sedang ngaji, ada yang sedang melihat Ka'bah, ada yang sedang melihat orang-orang yang sedang beribadah. Ada yang kadang-kadang melihat ke langit, apalah yang dilakukan aktivitas manusia. Ketika itu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma sedang duduk bersama Atha bin Abi Rabah. Lalu dia mengatakan, "Ala uriyaka imra'atan min ahli jannah?" Atha, kamu mau nggak aku tunjukin perempuan penghuni surga? Perempuan penghuni surga. Kita bukan bicara sifatnya, bukan. Ada orang, ada personal tuh penghuni surga dia. Qultu bala, ya tentulah. Mana orangnya? Lalu Abdullah bin Abbas mengatakan, hadhil mar'atus sauda. Itu, ini perempuan yang hitam. Jadi ada perempuan hitam yang sedang bersandar di Ka'bah ya. Nih perempuan yang hitam ini. Engkau tahu, dia pernah datang menjumpai Nabi SAW. Faqalat inni usra wa inni atakashaf atau utakashaf. Aku itu kena ayan. Dan kadang-kadang kalau kena ayan itu jadi ya tersingkap auratnya karena dia jatuh atau apa ya. Akhirnya tersingkap auratnya tanpa kemauan dia. Fad'ullaha li, maka mohonkan kepada Allah agar Allah menyembuhkan aku. Lalu Nabi SAW mengatakan, in syi'ti sabarti walakil jannah. Kalau kamu mau, kamu bersabar. Bagimu surga. Sabar bagimu surga. Wa in syi'ti da'autullaha ayyu'afiyaki. Kalau engkau mau, ya aku bisa doakan engkau agar Allah menyembuhkanmu. Pilihannya ada di tanganmu. Engkau tetap sakit, masuk surga, atau engkau sehat, ya udah sehat aja engkau dapat surga. Wallahu a'lam. Lihat jemaah, kalau kita dikasih pertanyaan seperti itu, apa yang akan kita jawab? Ya kalau bisa sehat masuk surga, Nabi SAW. Iya. Karena kita tidak memahamin bahwa jalan menuju surga itu perlu perjuangan. Dan di depanmu ada pilihan. Engkau bersabar masuk surga atau engkau sembuh di dunia. Urusan surga, ya terserah sudah. Kau tinggal berjuang lagi nanti. Tapi penyakitmu nih, Allah kasih penyakit sama engkau. Allah ingin memberikan anugerah agar engkau masuk surga. Apa kata perempuan ini? Faqalat asbir. Kalau gitu aku sabar, gak usah didoain. Aku sabar sudah. Tapi ya Rasulullah, aku itu tersingkap. Boleh nggak mintakan sama Allah supaya tidak tersingkap auratku? Subhanallah. Ini perempuan menjaga auratnya. Sampai dalam kondisi yang dia tidak dihisap, dia tidak ingin auratnya tersingkap. Sedangkan perempuan sekarang memang dia potong kainnya agar dapat dilihat dan dinikmatin oleh orang. Fada'alah. Maka Nabi SAW mendoakan dia agar dia tidak tersingkap auratnya. Bukan mendoakan dia agar sembuh, tidak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nih, supaya kita dapat memahami bahwasanya sabar ini karunia Allah yang besar sekali. Karena memang hidup ini ujian. Kadang-kala ada orang mengatakan, kita ini mau jalan jauh, apa yang diperlukan? Antum perlu air aja udah, bawa air. Yang lainnya ada, air. Yang antum perlukan air. Ketika antum bawa air selamat, yang lainnya bisa didapat. Tapi kalau air antum nggak bawa, atau kurang air yang antum bawa makanan yang banyak, antum kebanyakan makan malah kehausan. Kondisi manusia dalam musibah dan bala ini jemaah. Kita bicara sabar dan ujian, tapi kondisi manusianya macam-macam. Kita lihat para ulama ketika membahas tentang kondisi manusia dalam kesabaran ini, ya ada 4 kondisi. Yang pertama, orang yang nggak sabar, marah dia, merasa nggak pantas dia dapat cobaan itu. Saya ini orang baik, kenapa saya kasih musibah seperti ini?
Kadang-kala dikasih musibah, anaknya meninggal dunia, akhirnya dia teriak-teriak, Fulan, Fulan, kenapa dia mati ya Allah? Ada yang sampai merobek-robek bajunya. Ya, itu haram hukumnya. Kondisi yang kedua, sabar. Wajib sabar. Wajib, nggak ada pilihan. Engkau sabar. Kenapa? Engkau mau sabar nggak sabar, musibah itu udah terjadi. Kalau bicara sabar dalam musibah, kau mau ngapain? Memang orang ingin, ya Allah, andai kata nggak terjadi itu. Nggak boleh cuma mengatakan andai kata. Wallahi sahih cuma. Berat memang, tapi engkau harus tahan dirimu. Dengan cara apa? Engkau yakin ini sudah ditentukan sama Allah Subhanahu wa taala dan pasti pilihan Allah yang terbaik. Pasti yang terbaik. Sabar dalam artian menahan diri untuk tidak mengucapkan ucapan-ucapan yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala dan untuk tidak berbuat perbuatan yang terlarang dalam agama. Ketika musibah itu menimpa. Tidak ada andai kata ini itu macam-macam. Nah, ini tingkatan yang kedua, sabar. Ya, sabarlah, ya udah mau gimana? Sabar. Nahan diri, cuma di diri dia itu nahan, dia ingin ingin berontak. Tapi dia tahan diri. Ini sabar. Tingkatan yang lebih tinggi lagi adalah ridho. Dan kalau bicara ridho ini artinya dia udah gak ada lagi pertentangan di hatinya. Udah gak ada lagi gejolak, berontak, itu udah gak ada. Dia udah memandang, ya semua yang Allah tentukan pasti baik ya. Karena yakin Allah Subhanahu wa taala dia maha pengasih, maha penyayang. Itu ridho. Jadi hatinya udah gak berontak, udah menerima. Ada lagi tingkatan yang keempat, yang lebih tinggi lagi, bersyukur. Kok bisa orang ini bersyukur dapat musibah? Karena dia memandang kepada sisi lainnya. Contohnya nih, dia naik mobil, tabrakan, mobilnya rusak. Dia keluar, selamat dia, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Antum bersyukur mobilnya hancur, alhamdulillah, anak nggak apa-apa. Mobil hancur udah. Dia bukan hanya menerima, tapi dia bersyukur ya Allah. Karena dia memandang kepada yang lainnya. Kepada sisi yang berbeda. Bagaimana sahabat Nabi, anaknya sahabat Nabi, Urwah bin Zubair, seorang tabi'in. Ketika kakinya harus dipotong. Kakinya harus dipotong salah satunya. Dia potong. Lalu dia setelah dipotong, ya Allah, bagimu segala pujian ya Allah. Engkau kasih aku 4, 2 tangan, 2 kaki. Yang kau ambil cuma 1. Karena sejatinya kalau kita memandang kepada yang Allah berikan, lebih banyak daripada apa yang Allah ambil. Di sini yang membuat orang bersyukur. Tapi orang-orang yang sabar, yang nahan diri dan masih berontak dia, tapi terus nahan diri. Karena dia tidak memandang ke sana. Kalau yang ridho, pandangannya kan, oh insya Allah, baiklah, ketentuan Allah pasti baik. Tapi yang ini udah bersyukur. Dia sudah ridho dengan ketentuan Allah dan dia memandang kepada nikmat Allah yang lainnya yang membuat dia bersyukur. Ahibati fillah. Kalau bicara bagaimana dia bisa bersyukur, ya tadi dia melihat bahwasanya pilihan Allah pasti yang terbaik. Yang kata Nabi SAW, ajaban li amril mu'min. Orang beriman itu sungguh menakjubkan urusannya. Dia dikasih nikmat, dia bersyukur, itu baik buat dia. Dia dikasih bala, bersabar, dan itu baik buat dia. Baik buat dia. Artinya dia memandang bahwasanya ya udah, ini Allah udah tentukan ya. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi sudah Allah tentukan. Mau ngapain kita? Kita nggak akan bisa merubah. Udah terjadi. Tapi dengan cara kita memandang kepada kebaikan Allah, insya Allah antum akan
Ridho dan bersabar. Dan bersyukur, afwan. Baik, bagaimana supaya kita ridho dan bersyukur? Musibah ini menghapuskan dosamu. Antum kalau punya utang 1 M, lalu mobil antum tabrakan. Kata orang yang punya utang, udahlah nggak usah bayar antum. Nggak usah bayar, bener nggak usah bayar. Antum punya utang 1 M. Ini mobil harganya cuma 200 juta, udah antum nggak usah bayar. Antum berterima kasih, alhamdulillah, alhamdulillah, dengan tabrakan utang lunas. Gimana ketika antum punya banyak dosa kepada Allah Azza wa Jal dan amalan yang sedikit yang gak mampu untuk menghapuskan dosa-dosa itu, Allah berikan musibah, tapi selesai dosa-dosa antum dihapusin. Maka ini akan membuat seorang hamba jadi bersyukur. Jadi ridho dia, alhamdulillah, udah. Cuma kan kita kadang-kala lupa dengan karunia di balik musibah tersebut. Kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Ma yazalul bala'u bil mu'min wal mu'mina." Jadi ada bala, ada orang yang dikasih bala, itu nggak berhenti balanya, jamaah. Sudah jatuh ketimpa tangga, ada orang yang sakit bukan cuma setahun. Ya, ada orang sakit 3 hari, 4 hari, sepekan sembuh. Tapi ada orang yang Allah kasih penyakit, memang sama dia penyakitnya. Dia terus berobat. Dia terus minum obat. Dia terus menjaga diri. Wa ma yazalul bala'u bil mu'min wal mu'min fi nafsihi. Di diri dia ada balanya, cobaannya di dirinya. Ada yang di anaknya. Ya Allah, ada orang tua ini yang diganyang sama anaknya. Terus sampai meninggal dunia. Atau anaknya sakit, dia harus merawat anaknya. Wa malihi, atau di harta dia. Yang hilang, yang ini, yang rusak, apa. Terus bala ini nggak selesai-selesai sama tuh orang. Hatta yalqallah wa ma alaihi khatiyah. Sampai dia berjumpa dengan Allah, nggak punya dosa. Karena apa? Karena udah dihapusin dosanya. Maka disinilah seorang mukmin akan menerima dan akan bersyukur ketika dikasih tahu dosamu udah habis. Dan nanti disediakan pahala tanpa hisab. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Dikasih balasan, itu dosanya dihapusin, 0 dosanya. Lalu dikasih balasan yang tanpa perhitungan. Sehingga Nabi SAW mengatakan, yawaddu ahlul afiyati yawmal qiyamah anna juludahum quridat bil maqarid. Orang-orang yang hidupnya penuh dengan kesehatan, penuh dengan keselamatan, jauh dari bala dan petaka. Ya kalaupun ada sedikit ya. Pada hari kiamat, orang-orang yang hidupnya nyaman di dunia itu, dan dia termasuk penghuni surga, sama. Tapi tatkala mereka melihat pahala, balasan yang diberikan kepada orang-orang yang hidupnya penuh dengan bala. Ketika di dunia, mereka ingin kulit mereka digunting-gunting ketika melihat pahala mereka begitu besarnya. Maka ini membantu kita untuk bersabar. Kemudian yang ketiga, agar kita bisa bersabar, ridha dan bersyukur. Lihatlah kepada orang yang lebih susah dari engkau. Lebih susah dari engkau. Hari ini anak pulang dari masjid, jalan kaki sama anak-anak. Bertiga kita. Ana melihat ada seorang ibu-ibu tua. Tua banget. Dia berjalan dengan tongkatnya. Rumahnya itu dari Gedek. Ana tahu rumahnya dia. Dia jalan kaki sebelum subuh itu menuju ke toilet. Jadi kampus kita ini ada bikin toilet umum. Lumayan jauh. Sendirian dengan tongkatnya. Ana ngomong sama Ana punya anak. Syuf Syabir, lihat. Kita itu harus banyak-banyak bersyukur. Ini yang membuat kita bersyukur. Bukan sabar lagi, syukur udah. Ngelihat kepada yang di bawah kita. Yang lebih susah hidupnya dari kita. Tapi kalau kita melihat, kita sakit melihat orang yang sehat, kita gak akan bersyukur. Bahkan akan sampai orang kadangkala marah sama Allah.
Fulan kok bisa jalan, anak nggak bisa jalan. Lihat tuh, ada yang nggak bisa jalan juga sama engkau. Lebih parah lagi. Sehingga itu membuat hamba bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menerima apa yang telah ditetapkan. Ahibati fillah. Semoga kita dapat menjalani kehidupan ini dengan penuh kesabaran. Carilah Pak sabar. Allah mengatakan wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolonglah sama sabar dan sholat. Jadi ketika engkau punya masalah, sabar. Nahan diri. Sabar itu habsun nafs. Menahan diri, kata Ibnu Qayyim. Dari mengucapkan dan berbuat yang tidak diridhoi Allah. Walaupun dia sakit, dia merasakan, ya Allah, sakit masih. Ridho, rasa sakitnya udah hilang. Syukur, habis lagi dia udah sampai ke tingkatan yang tertinggi. Karena dia memandang bahwa musibah itu adalah karunia dari Allah SWT. Dan karunia yang terbesar, Allah kasih engkau sabar. Sehingga untuk menuju ke ridho dan syukur, mudah insya Allah. Tapi mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, Anda persilahkan. Baik Ustadz, ini udah ada pertanyaan yang masuk. Ini hostnya ganti kayaknya. Iya Ustadz. Mas Bobinya meeting. Siap kalau gitu. Nah, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Antum videonya belum keluar. Coba dikeluarin. Nah. Ya, biar kelihatan online beneran gitu kita ini. Gini. Di chat gak sih? Ini kan. Ya, udah kelihatan. Mungkin tinggal diletakkan yang lebih nyaman supaya kelihatan. Di chat gak sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Saya mau tanya Ustadz, bagaimana cara membersihkan hati dari rasa benci kepada mertua yang suka ikut campur dalam rumah tangga yang omongannya selalu gak enak didengar? Karena rumah kita berdekatan dengan mertua. Terima kasih. Jazakumullah khairan Ustadz. Barakallahu fikum. Masya Allah. Nih jamaah, ada menantu yang benci sama mertuanya. Tadi saya bicarakan, kita ini ujian semuanya. Antum ketika menikah, antum pikir, ya Allah dapat suami yang baik, yang soleh. Ternyata ujiannya di mertua. Terus gimana caranya? Ini bukan bicara caranya sabar. Kalau sabar kayaknya udah sabar. Cuma untuk menghilangkan kebencian kepada mertua. Karena mertua suka ikut campur dalam urusan rumah tangga ya. Apa yang perlu dilakukan seorang menantu? Yang pertama, bersabar. Yang kedua, banyak istighfar. Antum lihat, antum dapat musibah nih kayak gini. Ini musibah, insya Allah menjadi penghapus dosa-dosa antum. Kemudian antum istighfar sendiri. Mungkin Allah kasih antum mertua kayak gini karena dosa-dosa antum. Jangan sok suci. Jangan sok gak pernah berbuat kesalahan. Ini jadi penghapus dosa-dosa. Maka anti banyak beristighfar, mohon ampun sama Allah SWT, bertobat. Mungkin anti pernah melakukan sesuatu yang anti tidak menganggapnya dosa sehingga anti perlu bertobat kepada Allah SWT. Yang ketiga, anti bertetanggaan sama mertua, alhamdulillah. Kenapa bersyukur sama Allah? Suami anti gak perlu perjalanan jauh ke tempat orang tuanya. Anti nggak ditinggal-tinggal. Soalnya kalau rumahnya jauh, mungkin suami anti nginep di sana, anti ditinggal. Dengan berdekatan, alhamdulillah suami anti selalu ada di rumah. Mau ke tempatnya orang tua, tinggal berangkat. Tapi yang keempat, kalau orang mertua turut campur, ambil sisi positifnya. Kita ini memandang jamaah,
kita punya dua mata. Kalau kita memandang kepada negatifnya, seperti sebuah gelas yang setengah isi setengah kosong. Kalau kita melihat kepada kosongnya itu gelas, maka kita akan sakit hati. Tapi kalau kita sikapin dengan positif, maka kita jadi nyaman hidupnya. Itu tadi perempuan yang dikasih penyakit sama Allah SWT. Dia dikasih dua pilihan, sabar atau sembuh. Dia mengatakan, enggak, sabar. Nggak usah didoain untuk sembuh, enggak. Biar penyakit ini bersamaku sampai mati. Kenapa? Karena dia melihat kepada sisi positifnya, masuk surga gitu loh. Jadi anti kalau sekarang berpikir, aku dapat ujian seperti ini, mertua seperti ini, alhamdulillah, mudah-mudahan ini jalan menuju surga Allah SWT. Tinggal dilihat, kemudian lihat kepada kelebihan mertua. Jangan lihat kepada kekurangannya doang. Ana yakinlah mertua itu punya kelebihan dan kekurangan. Nanti lihat kepada kelebihan mertua. Lalu bagaimana menghadapi itu, Ustaz? Udah lihat kepada kelebihan mertua, ya udah anti balas mertua dengan kebaikan-kebaikan. Dia suka bikin sakit hati, ya udah. Ujian anti penghapusan dosa anti. Dan nanti kalau melihat mertua, ya Allah, ini yang menghapuskan dosa-dosaku, ya Allah, alhamdulillah. Artinya kita jadi positif gitu loh. Dengan berlapang dada kita menerima hal itu, dan Allah mengatakan, Asallah ayyaj'ala bainakum wa bainal ladzina adaitum minhum mawaddah wallahu qadir wallahu ghafur rahim. Bisa jadi Allah itu menjadikan antara kalian dengan orang yang kalian benci itu cinta dan kasih sayang. Makanya doa. Selain kita bersikap baik, kita bagi hadiah, mertua campur tangan ini, iya makasih banyak udah, dan moga nanti akan jadi cinta dan kasih sayang. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, tafadhal. Pertanyaan berikutnya. Ya. Afwan Ustadz, apakah musibah yang tidak menghapuskan dosa? Gimana? Antum hilang lagi anunya? Kameranya. Udah muncul. Siap. Apa pertanyaannya barusan? Ya, udah. Tafadhal. Afwan Ustadz, apakah ada musibah yang tidak menghapuskan dosa? Nah, iya. Ini pertanyaan menarik. Apakah ada musibah yang tidak menghapuskan dosa? Ahibati fillah. Sejatinya Allah menurunkan musibah itu adalah untuk menghapuskan dosa. Namun ada orang-orang yang tidak menerima musibah tersebut. Maka musibah itu menjadi azab buat dia. Orang yang bersabar, musibah akan menghapuskan dosa dia. Tapi orang yang marah-marah, yang murka, yang menolak ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka musibah ini akan jadi azab buat dia. Fir'aun, Allah kasih musibah. Apa kata Allah? La'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. Ketika orang dikasih musibah, biasanya dia sadar, ya Allah, aku nggak punya apa-apa. Allah yang maha kuat, Allah yang maha kuasa. Ya Allah, minta maaf ya Allah. Jadi musibah itu karena dosa. Dengan dikasih musibah, dosanya dihapusin. Tapi ketika engkau tidak menerima musibah tersebut, engkau malah marah, yang ada azab. Makanya tadi kita bicara, sabar itu wajib. Supaya musibah itu menjadi penghapus dosa. Ketika engkau nggak sabar, maka azab akan menjadi azab lagi. Di dunia engkau diazab, di akhirat diazab lagi. Tatkala Allah Azza wa Jalla membakar kebun 3 bersaudara. 3 bersaudara ini punya kebun. Kebun yang mereka tidak ingin bersedekah. Mereka akhirnya pagi-pagi berangkat sebelum orang pada tahu mereka mau panen. Sampai ke tempat panennya. Itu cerita di surat Al-Qalam. Allah bakar kebun mereka. Lalu mereka menyesal ya ini itu. Allah mengatakan kadzalikal adzab wala adzabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Seperti itu azab Allah. Dan azab itu untuk menghapuskan dosa tadi.
Dan ingat, azab akhirat lebih berat. Artinya kalau engkau di dunia dikasih azab, dikasih musibah seperti itu untuk menghapuskan dosa, engkau tidak terima, engkau marah-marah, maka ingat azab akhirat lebih dahsyat daripada azab dunia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Nah, silakan. Yang pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya mau wabarakatuh. bertanya Ustadz, apa yang harus saya lakukan dalam menghadapi ibu sambung yang menguasai warisan dari almarhum ayah saya, di mana ibu sambung ini tidak mau menyelesaikan urusan waris sesuai dengan syariat Islam. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fikum. Subhanallah jemaah. Dulu ada istilah ibu tiri lebih kejam dari ibu kota. Ibu tiri lebih kejam dari ibu kota. Nah, apa sikap anak sekarang? Yang pertama ketahuilah bahwasanya istri ayah kita itu punya hak kebaktian kita kepadanya. Walaupun tidak seperti ibu kita. Dia punya hak untuk dihormatin, dihargain, karena dia istri bapak kita, yang merawat bapak kita, dan bapak kita cinta sama dia. Cuma kondisinya bapak sudah meninggal dunia. Sekarang ibu tiri ini menguasai harta. Ya Allah, jamaah, ini fitnah harta ya. Fitnah harta, jangan meremehkan fitnah harta. Likulli qaumin fitnah wa likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Semua umat itu ada cobaannya, dan cobaan umatku harta. Dan di antara cobaan harta yang paling besar adalah warisan. Kenapa? Warisan ini adalah harta yang didapat tanpa usaha. Rizki itu ada yang dicari, ada yang tidak dicari. Di antara rizki yang tidak dicari, nggak bisa antum cari warisan, nggak bisa. Ana mau cari warisan. Gimana cari warisan? Berangkat kemana antum? Warisan itu adalah harta yang diberikan tanpa dicari. Engkau nggak dapat. Dan ternyata manusia, kalau urusan warisan ini kata Allah, wa ta'kuluna turatsa aklan lamma. Kalian makan warisan itu rakus. Gak mikir halal haram. Padahal engkau gak ada usaha, gak kerja. Kalau orang bekerja, ambil bagian dia. Engkau gak kerja. Makanya pembagian warisan itu, siapa yang berhak membaginya? Allah Rabbul Alamin. Allah yang bagiin. Maka sekarang apa sikap anak ya? Dia bukan mau makan hartanya ibu sambung, enggak. Karena dia memang nggak punya hak. Kalau ibu sambungnya mati, anak-anak nggak dapat warisan karena memang bukan ibunya. Tapi sekarang dia mau makan, mau ngambil warisan bapaknya. Dijalin komunikasi yang baik. Tanamkan keimanan di hati ibu sambung. Bukan bicara hukum. Dia tahu hukum, cuma dia nggak mau. Dia ingin harta. Dia pikir dengan harta itu dia akan hidup lebih nyaman. Padahal sekarang dia sedang tersiksa dengan harta itu. Tersiksa. Harta kalau di tangan jamaah. Kalau Anda punya harta di tangan, Anda tinggal lepas, selesai. Antum kalau dikasih duit, dikasih emas 5 kilo. Kalau antum pegang terus, capek antum. Tapi kalau antum letakkan, tenang. Sekarang yang perlu dilakukan bagaimana menanamkan keimanan di hati ibu sambung. Mau dibawa kemana hartanya? Mau dibawa kemana ibu? Ibu perlu buat apa? Silahkan ibu ambil yang punya ibu. Silahkan diambil. Tapi jangan sampai ibu makan yang haram.
ajak ziarah kubur itu ibu sambung. Jadi memang perlu ada yang memberikan nasihat. Karena banyak orang-orang yang gak paham jamaah bahwasanya kehidupan ini hanya sementara. Dan harta itu bisa jadi azab. Yang mengadab orang itu ketika hidup dan setelah mati. Hidup dia sudah kepikiran sama harta tersebut. Ada ketakutan nanti anak suaminya minta harta ya. Wah, anti bismillah. Tempuh jalur damai. Kirim orang. Siapa yang bisa memberikan nasihat kepada dia. Kalau memang bisa, tapi kalau nggak bisa jalur hukum perlu dijalankan. Walaupun kadang-kala jalur hukum ini membuat anti juga sakit hati. Akhirnya karena harus ribut ke pengadilan. Kalau anti mau nikmat hidupnya, ya udahlah urusannya nanti di akhirat. Hakku yang aku tidak dapatkan dari sana, aku akan minta sama Allah Rabbul Alamin. Dan Allah janji, Allah akan berikan kepada orang-orang yang bergantung dan bertakwa kepada Allah SWT. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik, ini masih banyak pertanyaan Ustadz di chat. Apakah bisa diberi kesempatan bertanya secara langsung? Mungkin dibagi seperti itu aja. Jadi satu chat, ya satu chat, satu pertanyaan langsung ya. Mungkin bisa seperti itu. Nah, silakan. Baik, kalau ada yang mau bertanya secara langsung bisa dibuka mikrofon. Nah, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana ini Ustaz, bagaimana hukum pernikahan tanpa wali? Tapi sekarang pernikahan itu sudah berjalan 40 tahun lebih Ustaz. Dan belakangan ini mereka sudah diterima oleh ayahnya, dibiarkan. Apakah pernikahannya menjadi sah Ustaz? Apakah pernikahannya menjadi sah? Iya Ustaz. Ya. Barakallahu fikum jamaah. Naam jamaah. Ya. Ini pernikahan tanpa wali. Kita tahu sabda Nabi alaihi salatu wassalam, la nikaha illa biwali. Nikah itu nggak sah kecuali dengan wali. Para ulama sepakat nikah seorang gadis tanpa wali itu tidak sah. Ada perbedaan pendapat tentang janda. Jumhur ulama berpendapat berdasarkan hadis yang tadi dibacakan bahwasanya seorang janda pun dia harus pakai wali. Ada pendapat Abu Hanifah yang berbeda dengan pendapat jumhur ulama yang mengatakan boleh janda menikah tanpa wali dengan syarat dan ketentuan. Tapi Anda lihat pendapat yang lebih kuat mengatakan tidak sah. Terus gimana kondisinya sekarang? Mereka sudah 40 tahun menikah tanpa wali. Artinya mereka walinya pakai ustadz, pakai apa. Ketahuilah jamaah bahwasanya seorang yang hendak menikah tapi walinya tidak menyetujui, maka anak ini bisa menggugat walinya. Diperbolehkan. Dengan cara ke pengadilan agama, di situ ada form yang harus diisi, namanya waliyu adl, wali yang menghalangi anaknya menikah. Disinilah proses berjalan, nanti akan ada perpindahan wali. Kalau memang bapaknya nggak mau menikahkan. Jadi bukan berarti engkau nggak ada wali, walinya nggak mau nikahkan, lalu engkau cari ustadz, cari siapa yang menikahkan dirimu. Nggak sah nikahmu. Tapi ketika melalui jalur yang memang sudah ditetapkan dalam agama kita juga seperti itu, berangkat ke hakim, berangkat ke pengadilan agama kalau di Indonesia, nanti prosesnya berjalan. Tapi bagaimana kondisi orang ini?
maka dia harus memperbaharui pernikahannya. Dia harus nikah ulang. Adapun anak-anaknya, ya semoga anak-anak jadi anak-anak yang soleh. Itu anak-anakmu, cuma pernikahanmu tidak sah. Dan anak-anak itu tidak dikatakan anak zina. Karena nikahnya ada nikah syubhat. Ada syubhat kayaknya nikah mereka Ustaz nggak zina. Cuma kan secara hukum agama yang seperti itu tidak sah. Maka nasihat ana, kalau sudah diterima oleh keluarganya, maka sekarang minta untuk dinikahkan. Ya nikah sesuai dengan syariat. Ada walinya yang mengakad dia. Kemudian si menantu mengatakan qabiltu nikah wa tazwijaha. Ada mahar yang ditentukan. Insya Allah dengan cara seperti itu engkau keluar dari masalah dan banyak-banyak istighfar. Karena biasanya anak-anak yang kabur ini anak-anak yang durhaka sama orang tuanya. Dia menikah hanya karena cinta ya atau ini itu. Tapi kalau memang orang tuanya yang zalim, engkau punya kesempatan untuk menggugat walimu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, tafadhal. Apa ada pertanyaan lagi? Assalamualaikum. Mungkin ini. Waalaikumsalam warahmatullah. Waalaikumsalam. Nah, silahkan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ana mau menanyakan mengenai riba ya, Ustaz ya. Ya, tafadhal. Ada keluarga Ana yang sampai sekarang Afan, putus barusan ya. menggunakan riba. Mungkin bisa diulangin, ada keluarga yang Tahannya selama menggunakan riba itu selama menggunakan riba ini beliau itu selalu berkeluh kesah bahwa ada saja kesusahan yang dia rasakan, entah susah untuk membayar semacam itu telat, terus kemudian ada juga kesusahan mengenai sakitnya dia atau kecelakaan mobil, tabrakan segala macam. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah itu termasuk juga bisa dikatakan sebagai pembersih dosa? Karena kan beliau ini kan waktu saya kasih tahu mengenai riba, dengan entengnya kalau nggak hutang saya nggak bisa makan, bilang gitu, Ustadz. Jazakallah khairan kasiran, mohon jawabannya Ustadz. Ya, barakallahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya jemaah. Tadi kita sempat menukil sabda Nabi SAW, man yuridillah bihi khairan yusib minhu. Siapa yang Allah ingin kebaikan buat dia, Allah kasih musibah buat dia. Cuma ada orang yang gak sadar. Kalau tadi dikatakan, apakah musibah-musibah itu jadi penghapus dosa buat dia? Yang pertama, bisa jadi penghapus dosa, bisa jadi azab buat dia. Dan penghapusan dosa itu ada yang cukup, ada yang tidak cukup, sehingga nanti dihapus di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Berkaitan dengan harta haram, yang jelas Allah mencabut berkahnya. Ini, Allah cabut tuh berkah dari hartamu. Sehingga harta itu gak bermanfaat. Yang seharusnya engkau punya uang banyak, bisa untuk keluarga, ternyata buat berobat. Ternyata buat urusan kendaraan yang rusak, untuk urusan ini dan itu. Jadi kalau pertanyaannya, apakah musibah itu dapat menghapuskan dosa dia? Tergantung kondisi dia. Ketika dia sadar, dia kembali kepada Allah SWT, maka insya Allah dosanya akan dihapuskan. Kadang-kala orang kalau baru hijrah dari muamalah yang haram, tahu-tahu nol dia. Dihabisin sama Allah harta dia. Untuk menghapuskan dosa-dosa dia yang lalu, sehingga dia jadi bersih,
untuk melanjutkan kehidupan dengan baik. Tapi ada orang yang dikasih musibah, dikasih bala, tapi terus dia dalam dosanya, dan dia juga tidak bersabar, bahkan kadangkala nggak mau sadar tentang apa yang menimpa dia, maka musibah itu bisa jadi azab buat dia dan bukan menghapuskan dosa, menambahin dosa dia. Apalagi tadi dikatakan dia berkata ketika untuk meninggalkan riba, dia mengatakan kalau nggak riba makan dari mana? Ini sudah berisi penentangan kepada aturan Allah SWT. Seakan-akan aturan Allah ini nggak bisa dipakai. Nggak bisa dipakai. Karena kalau nggak utang nggak bisa makan. Kata siapa jemaah? Kita ini mengikuti nafsu kita. Di Indonesia ini, di kampung-kampung lah kita lihat. Masya Allah, masyarakat jadi petani, hidup nyaman, bisa hidup. Orang-orang nggak punya utang, walaupun secara umum memang kita ini suka berhutang. Kita benar-benar suka berhutang. Hutang boleh dalam agama, yang penting nggak pakai riba. Boleh. Tapi untuk ketentuan, untuk kebutuhan yang memang diperlukan oleh hamba. Maka musibah yang menimpa dia bisa jadi menghapuskan dosa dia. Artinya dikurangin dia. Dia diadab tuh. Dia punya dosa 10. Allah kasih adab untuk dikurangin dosanya. Tapi nggak habis karena dosanya terus dia. Kalau dia bersabar ya, dia sabar ya Allah, kasih musibah. Nanti dikasih musibah lagi untuk menghapuskan dosa-dosa dia dan untuk membuat dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia tidak bersabar, maka di sini bukan penghapusan dosa, tapi jadi adab dan menambah dosa dia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik Ustadz, Assalamualaikum, Ana coba bantu untuk menyampaikan pertanyaannya. Masuk Ustadz? Masya Allah, ahlan wa sahlan. Ganti lagi hostnya, kita hari ini 3 kayaknya. Nah Ustadz, berbagi faedah Ustadz. Alhamdulillah. Nah, tafadhal. Ayo, pertanyaan selanjutnya dari Ukhti Ratna Ustadz. Mau bertanya, Ustadz, almarhum Ana dulu pernah bernazar. Almarhum Ana. Almarhum ayah Ana dulu pernah bernazar, tapi nazarnya keinginan beliau itu pengen ke salah satu makam di Sumatera Selatan, Ustaz. Terus bagaimana caranya saya menjelaskan ke ibu bahwa ibu salah? Karena bingung, takut menyakiti hati beliau, Ustaz. Ya. Barakallahu fikum. Naam jemaah. Allah Azza wa Jal memuji orang-orang yang menunaikan nazar mereka. Yufuna bin nazar. Orang beriman itu menunaikan nazar yang mereka buat. Nazar itu adalah sebuah keinginan yang diikat dengan sesuatu. Kalau Allah berikan ini kepada saya akan melakukan ini. Ini nazar. Adapun keinginan aku kepingin ke sana, aku kepingin sana, dia punya janji, itu bukan nazar. Tapi nazar itu janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ada nazar yang haram dan ada nazar yang halal. Kalau ternyata nazar itu baik dan halal, penuhin. Tapi kalau ternyata nazar itu tidak baik, maka tidak perlu dipenuhi. Cuma dia perlu bayar kafarat, menebus nazar dia. Berkaitan dengan nazar ayah tadi, rahimahullahu ta'ala, bernazar untuk ziarah kubur. Apa sebenarnya tujuannya? Kalau tujuannya untuk mendoakan, dimanapun kita dapat mendoakan orang yang meninggal dunia. Kalau tujuannya ingat mati, kita nggak perlu ke kuburan yang jauh-jauh. Kuburan dekat rumah kita ziarahin. Kalau tujuannya ingat mati. Jadi sampaikan kepada ibu, kalau tujuannya ayah itu ziarah kubur, ingat mati, ayah udah meninggal dunia. Kalau memang bicara nazar ayah harus ditebus, tebus nazar ayah. Sampaikan kepada ibu, ayah sudah meninggal dunia dan berangkat ayahnya ke tempat itu juga sudah tidak mungkin terjadi. Dan nazar untuk ziarah kubur, untuk mencari wangsit, untuk mencari apa, itu tidak disyariatkan dalam Islam. Tinggal sampaikan kepada ibu, gimana kita bayar nazar ayah dengan kafarat. Kafaratnya adalah memberi makan 10 orang atau memberi pakaian mereka.
insya Allah itu bisa dikerjakan dan ibu akan menerima. Karena memang ayah udah nggak ada manfaatnya buat ayah. Nggak ada manfaatnya buat ayah. Apalagi tadi niat ziarah ke kuburan itu biasanya ada niat-niat yang tidak diperbolehkan. Dan di dalam agama kita, Nabi SAW mengatakan, La tushaddur rihal illa ila thalatha masajid. Kita nggak boleh niat untuk beribadah itu, melakukan perjalanan, kecuali ketika masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Bukan kuburan fulan, enggak. Ke sana. Jadi kalau engkau mau bernadar, nadarlah ke sana. Kalau engkau bernadar ke tempat itu, maka bayar kafarat. Engkau menebus nadarmu dengan kafarat tadi. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik Ustaz, berikutnya ada saudari kita Anissa yang ingin menyampaikan pertanyaan secara langsung kepada Antum. Kepada saudari Anissa, betul? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustadz, beberapa bulan yang lalu saya ditinggal menikah oleh seorang yang sudah kami rencanakan bersama dua belah pihak. Lalu jadi saya kuliah di Bangka, dia di Lampung. Qadarullah, dia memutuskan untuk tidak melanjutkan ta'aruf tersebut. Jadi saya ini masih sering, padahal kejadiannya sudah beberapa bulan, tapi diri saya masih sering menangis dan saya masih sering ngerasa gelisah Ustadz. Saya takut bagaimana jika suatu saat nanti dia menikah dengan wanita tersebut, lalu saya melihat, jadi saya merasa hancur hatinya. Iya Ustadz. Jadi saya ini tetap melanjutkan kuliah, tetapi saya ketika mengerjakan tugas saya masih terbayang-bayang dengan janji-janjinya akan balik ke sini. Qadarullah, ia lebih memilih wanita lain. Nah, solusinya bagaimana Ustaz? Siap, barakallahu fik ya. Iya jamaah. Ini korban ta'aruf yang kebablasan. Jadi orang ta'aruf itu sejatinya hanya sekedar cukup mengenal dia. Kita mau menikah sama fulan, kita cari tahu tentang fulan, udah kenal nih, udah tahu bagaimana kondisinya dia, ya sudah, cocok lanjutkan. Tapi terkadang ta'aruf ini lama. Ada komunikasi yang terjalin di antara kedua belah pihak ini. Baik daring atau langsung ya, ada komunikasi. Sehingga di situ tumbuh benih-benih cinta mulai, ya kadang kala omongannya sudah, omongan tadi dikatakan ada janji-janji ini itu. Yang membuat ketika tidak terjadi pernikahan, yang ada sakit hati. Maka nasihat ana kepada semua yang sedang ta'aruf, cukup untuk kenal dia. Ya mau nikah, benar, ya bismillah, kita tunggu tanggal sekian untuk mau lamar. Bukan akhirnya ada komunikasi yang terjalin sebelum pernikahan itu terjadi. Boleh komunikasi yang diperlukan dan dibutuhkan. Setelah itu putus. Taib, kondisi anti sekarang hancur hatinya. Karena ternyata dia menikah sama perempuan. Alhamdulillah. Seharusnya anti bersyukur. Kenapa bersyukur? Bukankah anti dalam doa istikharah anti meminta kepada Allah SWT, ya Allah, kalau dia baik buat aku sekarang dan akan datang dalam kehidupan dunia dan akhiratku, maka takdirkan dia dan mudahkan dia untuk aku ya. Tapi kalau ternyata dia buruk buat aku, jauhkan aku dari dia dan jauhkan dia dari aku, dan takdirkan kebaikan untukku dimanapun berada. Jadi seharusnya anti bersyukur. Memang berat karena tadi ada ungkapan cinta, ya mungkin hal-hal yang mengiang-ngiang di telinga anti yang dia ucapkan. Seharusnya ini musibah menjadikan anti lebih baik lagi. Alhamdulillah. Insya Allah takdir Allah pasti lebih baik. Walaupun kadang-kala datang pikiran buruk, enggak. Allah lebih tahu dengan kondisi dia daripada anak. Mungkin juga anti harus lebih baik lagi. Karena sejatinya di luar sana ada sejuta laki-laki yang menanti anti. Maka jadilah anti orang yang baik. Berbaik sangka sama Allah. Bahwasanya tidak jadinya pernikahan ini karena Allah ingin kebaikan buat anti. Semoga dia mendapatkan yang lebih baik dari anti dan anti mendapatkan yang lebih baik dari dia. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Mayuni. Mic-nya dibuka, Ustaz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, saya kan saat ini tengah berproses dengan seorang ikhwan dan Nah, silakan, terputus. yang mau mengenal saya. Nah, terus padahal saya saat ini tengah berproses dan saya sudah mengatakan pada Ibu Ana, tapi Ibu Ana karena Ibu Ana kurang tahu orang yang tengah berproses dengan saya itu bagaimana orangnya gitu. Nah, bagaimana cara meyakinkan ibu saya kalau orang yang tengah berproses dengan saya ini orang baik dan ingin menemui ibu saya nantinya gitu, Ustaz. Dia baik nggak? Dia baik nggak? Ya Allah baik. Dari mana anti tahu dia baik? Dari pertanyaan-pertanyaan yang saya jawab dan hati saya, Ustaz. Aduh. Nah, anti kayaknya udah senang sama dia, jadi baik dia. Baik jamaah. Iya, ini penting. Artinya kan tadi Ukhti Rahma sedang berproses dengan seorang ikhwan dan dia tahu baik itu ikhwan dari mana, dari pertanyaan-pertanyaan dan dari hatinya, perasaan. Itu nggak bisa jadi standar. Kalau anti tahu berapa banyak akhwat-akhwat yang tertipu dengan ikhwan-ikhwan, wanita-wanita yang dikadalin sama laki-laki karena perasaan. Nggak cukup perasaan. Anti mengenal dia dari bertanya kepada dia, lisan ini pandai berdusta. Makanya yang ditanya kepada anti tadi, anti tahu baik dari mana dia. Sedangkan kalau anti memang ingin tahu, ingin membuktikan kepada ibu, dia baik. Kalau sekedar dia datang ke rumah ibu, dia ngomong sama yang dia omongkan kepada ibu, dengan apa yang dia omongkan kepada anti. Ini proses ta'aruf yang nggak sehat. Terus gimana? Cari tahu tentang dia. Cari tahu kawan-kawannya dia. Dengan siapa dia berkawan. Di mana dia hidup. Kalau dia hidup di sebuah kampung sana, ini bicara tentang hari penentuan buat kita jamaah. Pernikahan ini nggak main-main. Anti perlu capek, perlu lelah, iya. Kalau dia hidup di kampung fulan, coba ke sana, datang ke imam masjid yang di sana, atau siapa yang di sana yang bisa memberikan informasi tentang fulan. Kalau dia bekerja di sebuah tempat, tanyakan kepada kawannya. Kalau dia punya media sosial, punya akun, anti ikutin bagaimana komentar-komentar dia, dengan siapa dia berkomunikasi, dengan siapa dia berkawan, apa yang dia tonton, apa yang dia lihat, apa yang dia share. Seperti ini yang harus anti lakukan untuk nanti memberikan bukti kepada ibu. Soalnya kalau anti sekedar mengatakan pertanyaan-pertanyaan sama perasaan, ya nggak bisa anti memuaskan ibu. Ibu nggak punya perasaan sama tuh laki, anti yang punya perasaan. Maka nasihat ana, kalau anti mengenal seorang laki-laki dari lisannya itu hanya 55% atau 50%. Dari CV itu hanya 50%. Sisanya anti harus capek dan cari tahu. Daripada anti capek setelah menikah. Banyak jamaah, banyak kejadian. Makanya ibu itu sayang sama anti. Maka insya Allah dengan cara anti mengumpulkan data yang lengkap, kemudian menyerahkan kepada ibu, ibu mencek, ya, bismillah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Baik, pertanyaan berikutnya insya Allah akan disampaikan oleh Madam secara langsung kepada beliau. Kami persilakan. Tafadhalu. Madam. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, akhirnya saya bisa juga langsung dengan Ustadz nih. Masya Karena dari Balikpapan Ustadz. Oh, Masya Allah. Jadi ini lintas pulau ini jemaah. Nah, Ustadz. Nah, tafadhali Ummu Adam. Ustadz,
Saya berapa tahun ini selalu kena musibah Ustadznya atau ujian. Suami saya selalu kena tipu orang dalam usaha, padahal suami saya sudah selalu berusaha jujur, tapi teman-temannya itu entah kenapa Ustadznya selalu bohong, dan saya juga banyak sekali kehilangan modal. Di sisi lain saya Ustadz, saya satu keluarga itu mendapat nikmat yang luar biasa. Saya mengenal dengan manhaj salaf Ustadz. Ketika hijrah itu saya merasakan sangat-sangat bersyukur. Di sisi lain saya kena musibah, tapi di sisi lain Allah memberikan saya nikmat mengenal manhaj salaf itu Ustadz. Itu bagaimana ya korelasinya Ustadz ya? Iya. Barakallahu fikum. Subhanallah jamaah. Nih nikmat lagi dari Allah SWT ya. Ada orang-orang yang Allah kasih musibah dikala itu dia udah kenal sama sunnah. Dia kenal sama ajaran Nabi SAW. Sehingga ilmu yang dia miliki bisa dia praktekkan dalam musibah yang menimpa dia. Dan kalau kita melihat musibah itu ada dua. Musibah dalam agama kita dan musibah dalam dunia kita. Selama musibah itu dalam urusan dunia, tenang. Allah akan kasih ganti. Modal yang hilang, uang yang hilang Allah kasih ganti. Tapi kalau yang hilang agama kita nggak sholat, kita nggak sabar, maka kita akan masuk neraka nantinya. Sehingga di sini anti melihat ya Allah berikan kepada anti nikmat. Di saat itu Allah memberikan musibah kepada anti yang dengan nikmat yang Allah berikan kepada anti bisa bersikap. Dan bisa jadi itu musibah-musibah untuk menghapuskan dosa-dosa yang lalu. Untuk membersihkan diri anti. Mungkin kalau bicara harta ya mungkin ada harta yang kotor di sana yang kita nggak tahu, nggak sadar. Mudah-mudahan dibersihkan di sana. Nah, bicara tentang suami anti. Seorang mukmin itu ghirrun karim. Seorang mukmin itu orangnya polos. Mulia dia. Artinya ada orang nipu dia maafin gitu. Tapi dia tidak disengat dari satu lubang dua kali. Nggak boleh. Jadi kalau dikatakan ditipu sama sahib-sahibnya, suami anti jujur, tapi juga harus cerdas. Menjadi mukmin yang mengatakan enggak bisa. Kalau bicara modal atau gimana nanti, karena orang-orang ini, masya Allah jemaah, orang-orang itu kalau melihat fulan pegang fulus, itu berpikir, ada usaha ini, ada itu. Maka nasihat anak, suami inti nggak boleh disengat kalajengking dua kali. Baik, yang kedua, dia butuh pendampingan. Maka di sini carilah orang-orang yang memang bisa mendampingi. Ikhwan atau siapa teman-teman ngaji yang bisa mendampingi. Kadang-kala memang orang ini kalau jalan sendiri karena dia baik, dia itu orang baik. Dia gampang percaya sama orang, padahal yang dia hadapin ini serigala. Maka perlu pendampingan sehingga dengan cara seperti itu ada yang menyelamatkan dia dari yang seperti itu. Lalu jamaah, ada orang-orang yang memang nggak bisa usaha sendiri. Ada orang yang seperti itu. Ada orang yang memang dia jadi pekerja, jadi pegawai. Tapi ada orang-orang yang memang bisa semuanya. Anti tinggal bagaimana sekarang bersama suami memikirkan apa kira-kira kalau anti bisa mendampingi suami. Karena terus terang ada seorang istri yang capek sama suaminya, akhirnya dia gugat cerai. Padahal suaminya ditipu sama sahib-sahibnya. Tapi seharusnya dia bikin usaha bareng sama istri. Gimana sehingga istri bisa mendampingi sambil berbaik sangka sama Allah SWT. Insya Allah yang udah terjadi itu untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Agar kita semakin introspeksi diri. Agar kita semakin dekat kepada Allah SWT. Hada wallahu a'lam bissawab. Yang akan menyampaikan pertanyaan secara langsung kepada antum. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sehat Ustaz. Ini bukan kajian ibu-ibu, kok ada bapak-bapak di sini? Iya makanya Ustaz. Tadi boleh nggak gitu? Naam, tafadhal. Barakallahu fikum. Alhamdulillah Ustaz. Ustaz, Anda
kesabaran itu Ustadz ya. Di tengah pandemi ini kan yang belum jelas juga gitu Ustadz, untuk Ana sebagai profesi ojol ini kan apa ya istilahnya, benar-benar harus sabar banget gitu Ustadz ya. Karena dari segi pemasukan pun kan sekarang ini untuk ojol belum boleh untuk bawa penumpang gitu Ustadz ya. Nah ini aja Ana dari pada subuh sampai sekarang belum ada orderan yang masuk gitu Ustadz. Nah kira-kira bagaimana gitu Ustadz ya, biar kita benar-benar bisa sabar, nggak sampai suudzon sama Allah. Ya mungkin kalau untuk Ana bisa sabar gitu Ustadz ya, tapi kan kadang kita juga punya keluarga gitu Ustadz, kadang kita gitu kalau misalnya akan membontot gitu Ustadz. Siap. Ana sendiri sebagai seorang ayah gimana Ustadz ya, kita udah berusaha tapi ya inilah usaha yang Ana lakukan sekarang itu ya ini Ustadz, hanya sebagai ojol gitu Ustadz. Dan sampingan pun Ana ada sebagai pelatih olahraga di sekolah Ustadz, tapi berhubung sekarang juga online masih pandemi begini, sekolah juga masih libur Ustadz gitu Ustadz. Nah itu mohon pencerahannya Ustadz. Siap. Barakallahu fikum. Benar-benar Ana bisa sabar gitu Ustadz. Allahumma amin. Wa iyyakum barakallahu fikum. Jemaah, mungkin itu jadi pertanyaan terakhir kita pada kesempatan kali ini. Ternyata lihat jamnya sudah jam 10.45, hampir 45 nih jemaah. Ya. Ya, masa pandemi ini bagaimana supaya kita bisa bersabar? Bersabar itu bersabar yang positif. Bukan berarti kita menyerah dengan kondisi yang ada. Enggak. Tetap berusaha. Ketika seorang punya pekerjaan ojol umpamanya, dia tahu nih susah di sini. Dia harus minta petunjuk sama Allah SWT. Minta petunjuk supaya dikasih kerjaan lain. Apa yang bisa dikerjakan? Kita ini kadangkala sudah enak dengan sebuah profesi, sehingga ya udahlah ini yang kita jalani. Atau masalahnya nggak ada tempat kerja lain. Ya antum yang harus membuat lapangan pekerjaan. Apa yang bisa dikerjain? Contoh kemarin Ana pernah sampaikan, kadangkala kita bisa mandikan mobil. Kita bisa datang ke sebuah perumahan, ke tetangga-tetangga yang biasa mandiin mobilnya ke tempat pemandian mobil. Kita tawarkan jasa kepada dia. Ana siap untuk memandikan mobil sepekan 2 kali, sepekan 3 kali. Ana datang ke sini, Ana mandikan. Karena biasanya orang-orang yang punya mobil itu males mau ke tempat pemandian karena ngantri, karena rame. Tapi ini bisa menjadi solusi jemaah. Bismillah. Kita lihat peluang pekerjaan mana yang bisa dikerjakan, mana yang bisa digarap. Sehingga kita tidak berserah diri dengan kondisi yang ada. Karena Allah nyuruh kita berusaha. Allah juga ingin lihat kita serius enggak. Maka nasihat Ana ini bukan cuma buat penanya ya. Kepada teman-teman semua yang sekarang mungkin sedang susah pekerjaannya, sedang di PHK. Ambil nih peluang ini. Antum tinggal di mana, antum lihat ada perumahan atau apa, ada orang-orang yang punya banyak mobil, antum tawarkan ke sana, mau mandiin mobilnya, mau mandiin motornya, antum siap, antum kasih nomor teleponnya, tafadhol. Mau berapa kali bisa dicoba, hari pertama insya Allah nggak perlu pelatihan yang mendalam untuk hanya memandikan mobil, tapi insya Allah bisa. Ini contoh. Yang lainnya, apa yang bisa dikerjain? Ana pernah ceritakan kepada di salah satu kajian. Ada satu orang yang pernah sukses, terus dia jatuh. Jatuh, nggak punya apa-apa, dia sempat sakit, ya, hartanya habis, dia di PHK dari tempat kerjaan. Ketika dia mulai sehat, dia udah nggak punya apa-apa. Motor pun nggak punya. Dia akhirnya berpikir untuk mengumpulkan gelas-gelas plastik bekas atau kardus atau apa. Dia cerita. Karena waktu itu pinjem motornya ipar kata dia. Ketika nggak dipakai anak pinjem ya, dia keliling. Ketika ada orang punya acara ya, dia tanya boleh nggak gelasnya nanti anak yang kumpulin. Jadi dia nggak perlu buang sampah, dia yang ngumpulin. Dia lakukan itu ya. Nanti ada kardus dia kumpulin. Artinya memang kalau kita menunggu pekerjaan yang harus ngelamar pekerjaan ya, menunggu dari orang, apalagi kayak ojol kan nunggu. Tapi dia bisa menjemput pekerjaan dia. Jadi harapannya kalau antum tadi mengatakan udah berusaha, iya antum udah berusaha.
tapi mungkin belum maksimal. Ditambah doa-doa kita, mohon sama Allah SWT. Jadi selama antum nunggu nanti, kalau memang ada pekerjaan yang nunggu, apa yang bisa dikerjain jamaah? Kerjain. Ihris ala ma yanfa'uk. Bersungguh-sungguhlah engkau meraih apa yang bermanfaat buat engkau. Dan jangan lemah. Jangan aduh gimana nggak ada. Bismillah. Pasti Allah akan kasih petunjuk. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka akan kami kasih petunjuk dia. Maka di sini antum mungkin pulang nggak bawa uang sama, tapi ketika antum bersungguh-sungguh, antum berdoa sama Allah, keluarga menerima, anak-anak menerima, ya. Dan itu menjadi kebahagiaan tersendiri ketika antum memiliki keluarga yang bisa menerima kondisi yang ada. Tapi yang jelas, buka mata antum, lihat kondisi di sekitar antum, duduk, kumpul sama kawan, mungkin ada ide-ide. Sampai kemarin ada satu kawan jamaah gara-gara kondisi pandemik ini, dia buka PT Dorang. Dorang. Dodol sembarang. Iya, itu bahasa Jawa tuh, dorang. Dodol sembarang. Apa aja yang bisa dijual. Insya Allah itu bisa membuka lapangan pekerjaan buat kita. Dan ada pasar yang antum bisa datang, pasar online di situ. Ya Allah, ana lihat ya, semua orang bisa jualan di sana. Antum punya kawan-kawan yang bisa antum tawarin. Apalah yang bisa dikerjakan, kerjakan. Dan pada hakikatnya, ista'in billah, minta tolong sama Allah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jamaah, mungkin itu menjadi penutup kajian kita pada kesempatan kali ini. Tak terasa sudah hampir jam 11. Haibati fillah. Ada saudara-saudara kita yang sakit. Yang mungkin bertahun-tahun di atas ranjangnya. Yang semoga Allah menghapuskan dosa-dosanya dan memberikan kesembuhan kepada dia. Salah satunya adalah Bapak Anwar Ilyas, ya. Kita memohon kepada Allah SWT dengan nama-namanya yang indah, dengan sifat-sifatnya yang mulia, agar Allah Azza wa Jal memberikan kesembuhan kepada Bapak Ilyas, memberikan afiyah, syifaan ajilan ghair ajil, dan semoga keluarga yang merawat diberikan kesabaran, diangkat derajatnya, dan itu jadi pintu yang memasukkan anak-anaknya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma innaka amartana bid-du'a wa wa'adtana bil-ijabah. Ya Allah, Engkau perintahkan kepada kami untuk berdoa dan Engkau berjanji untuk mengabulkannya. Allahumma hadha ad-du'a wa minka al-ijabah wa hadha al-juhdu 'alaika at-tuklan. Ya Allah, inilah doa dari kami dan kami memohon Engkau mengabulkan doa kami. Dan ini usaha kami, dan kami mohon Kau menerima usaha kami. Kami serahkan kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ana mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.